Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alvani Mendra dari NRP 15 kelas 3 D4 Elektronika A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan untuk praktikum yang keenam, yaitu Home Security Alarm dengan state. Jadi di sini seperti biasa kita mengcodingnya dengan RTOS ya, dengan metode SEOS Simple Embedded Operating System. Jadi di sini untuk main datanya itu isinya seperti ini. Kita tidak menggunakan while karena menggunakan SEOS. Di sini ada main.h untuk pendefinisian komponen-komponennya ada di situ. Lalu hardware init untuk pendefinisian hardwarenya. SEOS ini untuk mendefinisikan timer. Termasuk interruptnya juga ada di situ. Task.h ini untuk pendefinisian apa yang dikerjakan nantinya, termasuk program-program yang nantinya dikerjakan secara scheduler ada di task. Dan juga ada target ini untuk keperluan UART. Jadi di sini seperti biasa kita inisialisasi dulu hal sistem clock, MX by task, retarget ini untuk keperluan UART, lalu MX usernya, lalu yang terakhir timer. MX timer ini bergeraknya setiap 1 milisecond sekali, jadi kalau 2 ini 2 milisecond. Lalu untuk hardware unitnya itu seperti ini. Ini saya menggunakan clock 168 MHz untuk clock tertingginya. Lalu usernya 115200 di user 1. Lalu ini GPIO nya saya menggunakan 4 buah button yang terhubung di port E 2 sampai 6 dengan mode pull up, dan juga Durpin ini LED dan juga buzzer untuk keperluan alarm. Lalu di SEOS itu isinya seperti ini. Di sini ada tim 4 hierarchy handler untuk keperluan interrupt. Lalu ya seperti biasa, ini in case interrupt are also running. Isinya berkaitan dengan flag interrupt. Lalu jikalau memang interruptnya ini aktif, maka task run ini akan berjalan. Lalu di sini juga ada MX tim 4 init untuk keperluan scheduler dengan parameter inputnya ini unsigned integer 32 bit periode yang didefinisikan tadi di sini ya. Dan scheduler ini bergeraknya setiap 1 milisecond sekali tadi. Lalu setelah itu kita beralih ke task. Di task sendiri itu isinya seperti ini, lumayan banyak. Jadi ada stdio keperluan printf, lalu task.h, std integer untuk unsigned, lalu SEOS, hardware init, dan juga main.h. Di sini ada fungsi-fungsi new untuk fungsi pengecekan button. Jadi ketika buttonnya nanti dipencet, maka nanti dia akan mereturn sesuatu seperti itu. Lalu di sini ada define no yes, no ini untuk 0, yes untuk 1. Lalu di sini saya definisikan untuk buka tutupnya supaya tidak terlalu panjang menghentikannya. Jadi untuk buka ini nanti dur LED-nya ini akan menyala atau set. Ini dur port GPIO-nya ini bisa diganti dengan solenoid, tapi di sini saya menggunakan LED untuk simulasi. Lalu jika tutup maka nantinya dia reset otomatis. Buzzer juga seperti itu. Ketika nanti alarmnya menyala maka buzzernya on. Ketika nanti alarmnya mati maka buzzernya off, seperti itu. Dan di sini kita menggunakan variabel E6, variabel yang kita beri nama state. Di sini isinya adalah start delay. Jadi setelah start ini dia akan beralih ke start delay. Lalu ke enter pass atau memasukkan password. Lalu setelah 3 kali pemasukan tombol maka nantinya dia akan ngecek. Setelah itu ke open jikalau passwordnya benar. Lalu setelah di open ini ada open delay, jadi dia tidak langsung menutup ya kalau misalnya pintu, kalau misalnya LED ini tidak langsung mati. Lalu ada alarm jikalau ceknya ini
dia salah sebanyak 3 kali untuk pengecekan pertama. Setelah itu dari alarm ini nanti akan beralih lagi ke Enterpass. Nah, dia akan memasukkan password sebanyak 1 kali. Di sini untuk keperluan mematikan buzzer, mematikan alarm. Jikalau benar nanti dia akan reset alarm dan ke reset verify seperti itu. Dengan nama variable state-nya ini kondisi ya. Lalu di sini ada volatile unsigned untuk keperluan bouncing menggunakan volatile unsigned integer 8 bit. Lalu di sini juga ada tombol untuk keperluan mengcapture hasil dari penangkapan fungsi. Lalu kombinasi ini untuk keperluan menangkap atau menyimpan hasil tangkapan tombol yang nantinya akan dibandingkan di cek ya. Jadi nanti dia ini akan memasukkan sebanyak 4 kali. Setelah 4 kali nanti akan dicek. Nah, itu disimpannya itu untuk nilai dari tombol-tombolnya itu di sini, kombinasi. Lalu press no ini nanti untuk keperluan yang sama dengan tombol untuk pengecekan ini. Lalu ada count ini untuk keperluan tadi, untuk keperluan ini agar nantinya bisa dihitung dia memencet berapa kali. Lalu file count ini nanti untuk keperluan dicek. Jadi jika lebih dari 3 maka nanti dia akan ke alarm. Lalu fail ini ketika nanti alarmnya aktif, maka failnya ini sama dengan 1. Lalu untuk flag ini untuk keperluan ini ya, di return dari pembacaan tombol. Lalu di sini ada timeout. Setelah itu kita seperti biasa definisikan task initnya untuk kondisi awal, timeoutnya 0, kondisinya di start. Kita definisikan di sini ya, task ini. Lalu setelah itu kita definisikan untuk task run-nya untuk keperluan loopingnya. Yang nantinya dia akan dijalankan setiap schedulernya ini aktif di timer interrupt-nya. Ini kita menggunakan mode ini ya. Kita menggunakan metode state. Karena kita menggunakan state ini, jadi kita menggunakan speech. Dengan argumennya ini adalah kondisi atau variable state yang baru kita buat. Di sini ada startnya ini dia akan memprint alarm delay. Ini NRP saya. Lalu ini 2018, ini saya ganti dengan 2020 ya, atau tahun sekarang. Lalu dia nanti akan beralih ke kondisi start delay. Di start delay ini ada count sama dengan 0, fail countnya 0. Lalu di sini ada delay timeout ya. Jadi di plus sampai dengan lebih dari 1000. Jika lebih dari 1000 maka nantinya dia akan printf password, timeout sama dengan 0, dan juga kondisinya ini beralih ke Enterpass. Ini karena saya menggunakan 2 milisecond, maka nantinya ketika dikonversi maka kira-kira nanti hasilnya itu 2 milisecond kali 1000 maka 2 detik ya untuk delaynya. Di sini kita menggunakan delay dengan model if timeout seperti ini karena jika kita menggunakan hal delay maka nantinya akan merusak scheduler. Lalu ini untuk case Enterpass-nya, di sini memasukkan button. Jadi buttonnya ini fungsinya ada di bawah di sini. Ya saya satu aja ya. Saya tunjukkan satu saja ini. Jadi jikalau nanti dia membaca pemencetan tombol, maka nantinya dia akan nge-bitwise isi dari bouncing ini ke kiri sebanyak 1 ya. Jadi nantinya sampai dia kan nilai awalnya 0 kali FF. Jadi 1111 FF semuanya. Nanti dia itu di bitwise sebanyak di bitwise ke kiri sebanyak 1 dengan 0 terus. Lalu untuk terakhir jikalau dia itu memang benar-benar tombol maka nantinya dia itu akan bernilai 0 semua.
memang kalau benar-benar memang tombolnya ditekan bukan karena spike, nanti dia akan nol semua. Setelah itu akan balik sini ke else bouncing sama dengan bouncing ke kiri lagi sebanyak 1, di left shift ke kiri sebanyak 1 dengan di orkan 1. Nah, nanti ketika mencapai nilai ini untuk variabel bouncingnya, maka nanti dia mereturn ini dihapus saja. Nah, dia ini nanti akan mereturn strike sama dengan 1 ke sini, ke pembacaan ini ya. Lalu di sini flag-nya saya nolkan lagi seperti itu. Nah, setelah itu untuk tombolnya ini, jikalau dia button 1 ditekan, maka tombol satunya ini yang oke, yang apa itu namanya, yang tombolnya sama dengan 1, yang nantinya akan dimasukkan ke sini. Jadi tombolnya sama dengan 1, jikalau button 2 tombol sama dengan 2 dan lain sebagainya, dan seterusnya sampai terakhir tombol sama dengan 4. Dan juga press-nya ini sama dengan yes atau 1 ya. Tadi atas timeout-nya ini kita nolkan lagi, karena di sini ada mekanisme timeout juga. Lalu di sini untuk ini press, jikalau pressnya ini sama dengan yes, maka nantinya dia akan menggeser ini ya, nilai dari variabel array-nya ya. Jadi tadi kan ada variabel array bernama kombinasi, tipenya volatile unsigned, dengan indeksnya ini sama dengan 4. Jadi isinya itu 0 semua ya. Nah, setelah itu ketika dia pressnya ini sama dengan yes, maka nantinya nilai dari kombinasi 0 atau array ke 0 ini sama dengan array ke 1, array ke 1 sama dengan array ke 2, array ke 2 sama dengan array ke 3, dan array ke 3 ini sama dengan tombol. Jadi nilainya itu masuk ke kiri ya, gini, ke kiri terus. Jadi dia ini nanti sebelum 4 kali input, misalnya sekali input, maka nanti nilainya 0000 tombol. Misalnya 2 kali input 00 tombol, nah seperti itu. Jadi bergeser terus. Lalu price-nya ini kita rubah menjadi 0 kembali, tombolnya kita nolkan, lalu countingnya kita plus. Nah, jikalau nanti dia countingnya sudah lebih dari 3, dan juga fail ini untuk kondisi awalnya kan sama dengan 0. Ini untuk keperluan nanti ini akan saya jelaskan nanti ya. Jadi untuk nilai awalnya itu fail sama dengan 0, maka nantinya dia ini setelah tercapai ini, maka nanti dia akan ke kondisi check. Nah, kondisi check sendiri itu ada di bawah sini. Jadi di sini kita masukkan passwordnya. Di sini password yang saya masukkan itu 1234. Jadi ketika nilai dari kombinasi 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 2, kombinasi 2 sama dengan 3, kombinasi 3 sama dengan 4, maka nantinya ini kondisinya akan beralih ke open. Beralih sini ya. Jadi akses granted, lalu membuka pintu. Yang tadi sudah saya definisikan di awal ya, tadi define buka hal GPIO port dan lain sebagainya itu. Lalu ke kondisi open delay untuk pemberian delay. Sebanyak timeout-nya ini 2000 ya. Ini saya kalikan 2000. Nah, seperti ini sebanyak 4 detik. Lalu setelah itu, setelah diaktif selama kira-kira 4 detik, ini dia akan memanggil tutup itu tadi sudah saya definisikan, berkaitan juga dengan door GPIO-nya. Lalu buzzernya ini saya off-kan. Ini untuk kondisi pengembalian ke kondisi awal aja. Lalu kondisi sama dengan start. Jadi nanti dia akan beralih ke kondisi awalnya di sini. Setelah itu timeout-nya ini sama dengan 0 untuk pengenolan. Lalu di sini kita ada juga timeout. Timeout-nya ini saya beri 1500 atau kisaran 3 detik. Dan juga dengan variabel countingnya ini lebih dari 0. Jadi misalnya dia nanti melebihi batas timeout, maka nantinya dia akan memprint di UART timeout dengan kondisinya ini beralih ke alarm. Begitu pula dengan misalnya ini cek ya. Jadi ini dicek setelah dia memasukkan 4 kali input dengan failnya sama dengan 0, maka dia akan dicek. Nah, misalnya dia salah, dia tidak
Dia kan tidak mengeksekusi ini tapi mengeksekusi yang else. Nah, nanti file count-nya ini ditambahkan terus sampai dia lebih dari sama dengan 3. Jadi di sini memang diberi 3 kali kesempatan untuk menginputkan. Ya, nantinya ketika dia ini salah sebanyak lebih dari 3 kali atau 3 kali, maka nantinya kondisinya ini sama akan beralih ke alarm. Seperti itu. Nah, ketika dia masih belum 3 kali, maka akan memprint F. Coba lagi dengan timeoutnya dinolkan, countnya dinolkan, dan kondisinya beralih ke enter pass lagi. Seperti itu. Lalu ketika di alarm itu yang ini, dia memberi F access denied, lalu buzzernya ini akan on, jadi alarmnya on, countingnya sama dengan 0. Nah, file variabelnya ini sama dengan 1 dengan pressnya ini no. Karena ini kenapa pressnya saya no kan, karena di sini nanti dia akan beralih ke enter pass lagi ya, karena di sini kita memberi 1 kali kesempatan lagi untuk memasukkan kombinasi untuk mematikan alarm seperti itu. Lalu kita akan beralih ke sini lagi, dia akan mengambil button lagi sampai ke terakhir, ke press yes ini. Lalu karena dia ini cuman kita beri 1 kali kesempatan, maka dia akan ke sini ya, ketika countingnya lebih dari 3. Jadi ketika pemencatan tombolnya lebih dari 3 dan juga filenya ini sama dengan 1, karena tadi variabel filenya kan sudah kita rubah di alarm, maka nantinya dia akan ke kondisi reset alarm seperti itu. Dengan dia ke kondisi reset alarm, di sini. Nah, ketika dia ini ke kondisi reset alarm, maka nanti dicek lagi, ya, apakah kombinasinya sesuai. Di sini saya memasukkan 4321 untuk kombinasinya. Lalu dengan file ininya sama dengan 1, dengan file variabelnya sama dengan 1. Jikalau benar, nanti dia akan memberi F kombinasi diterima, mereset kembali alarm, lalu beralih ke kondisi reset verify. Reset verify ini untuk mengenolkan filenya, buzzernya mati, countingnya 0, pressnya no, timeoutnya 0, dan juga ke kondisi start. Seperti itu kira-kira. Lalu sekarang kita akan mengupload untuk programnya. Jadi program ini akan saya upload di STM yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan STM32F407-Ebox. Lalu saya juga akan menunjukkan untuk bagian hardware-nya ya. Jadi ini saya upload. Ada verified. Lalu di sini kita bisa lihat ini STM yang saya gunakan, STM32F407-Ebox. Ini untuk ST-Link-nya, ini untuk keperluan user CP2102. Lalu ini untuk indikator pintunya, saya menggunakan LED warna hijau dengan resistornya itu 100 ohm untuk pembatasan arus. Lalu ini untuk buzzernya ya, ini buzzer. Ini saya juga kasih resistor. Lalu ini untuk tombol 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 untuk keperluan memasukkan passwordnya. Itu kurang lebih. Lalu sekarang kita play ya. Jadi ini untuk tampilan awal ini saya reset lagi. Nah, sekarang kita masukkan passwordnya yang benar, 34. Nah, access granted. Ini menyala ini. Ini kurang jelas ini. Lagi ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini menyala. Nah, setelah itu kita masukkan yang salah, 1, 2, 3, 4. Tuh, coba lagi ya. Kalau masukkan yang benar, 1, 2, 3, 4. Nah, maka akan menyala ketika dimasukkan yang benar passwordnya. Setelah itu masukkan yang salah 2 kali. Tuh, 2. Memasukkan yang benar, 1, 2, 3, 4. Nah, ini salah ini. Tadi ada yang tidak terbaca ketika saya klik. Ini sebenarnya aktif ini ya, alarmnya ini. Nah, ini aktif. Cuman ini agak enggak stabil ini untuk apa itu namanya?
untuk kabelnya karena memang tidak saya solder di pin. Nah, jadi seperti ini dia akan menyala terus. Lalu ketika kita mematikan, maka masukkan 4321 4321. Nah, maka akan mati. Ini mohon maaf, jadi karena memang ya mungkin kondisi komponennya ya, jadi kurang stabil, jadi harus ditekan agak keras ini untuk tombolnya, dan juga untuk buzzernya ini ya sering tidak tersambung. Jadi mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.